Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman dan Pak Chandra, SPD, MPD. Eh, Sebagai dosen pengampu mata kuliah bahasa yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada perkuliahan kita hari ini. Perkenalkan, saya Nurul Mauna Hasibuan sebagai moderator yang akan memandu presentasi kita pada malam hari ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menulis permulaan, yang dimana anggota kelompoknya yang pertama Aufa Sadina Ayu dengan NIM 23129012 dan Azhara Natasha Amalni 23129298 dan yang ketiga Wahyu Ningsi yang dengan NIM 23129272 dan saya sebagai moderator Nurul Mauna Hasibuan 23129360. Eh, Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan dibawakan oleh hmm, Aufa. Kepada Aufa akan persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Aufa Sadina Ayu dengan NIM 23129012 sebagai pemateri satu akan membahas mengenai hakikat pembelajaran menulis permulaan. Kemampuan menulis permulaan merupakan kemampuan yang berkembang pada masa awal anak-anak. Kemampuan menulis permulaan dapat dikatakan sebagai langkah awal anak dalam mengekspresikan pikirannya melalui bahasa tulis. Kemampuan menulis permulaan ini dikatakan uh, dimulai pada saat anak pada usia dini karena menulis yang dimaksud di sini bukanlah seperti menulis sebuah karangan panjang seperti layaknya orang dewasa. Kemampuan menulis permulaan yang dimaksud di sini adalah ketika anak baru mulai mencoba membuat sebuah bentuk tulisan itu sendiri. Nah, kemampuan menulis permulaan diawali pada saat anak mulai mengerti bahwa sebuah tulisan memiliki makna yang dapat disampaikan untuk pembaca. Otto menyatakan bahwa eksplorasi awal anak dalam menulis sering melibatkan oleh orang dewasa untuk membaca hasil dari tulisan yang dibuatnya. Pada saat anak meminta bantuan orang lain untuk membaca hasil dari tulisannya, dapat menunjukkan bahwa anak tersebut eh, telah siap bahwa menulis memiliki suatu tujuan. Anak menyadari bahwa bahasa tulis digunakan untuk menyampaikan pesan suatu kepada seseorang. Adapun menurut Hickscomb berpendapat bahwa kemampuan menulis dini dimulai saat anak memiliki atau membantu orang dewasa menulis dengan membuat gambar, membuat lekukan berulang, atau menulis bentuk seperti huruf, baik suatu huruf atau kombinasi dari berbagai huruf, baik suatu huruf atau beberapa huruf lainnya. Anak umumnya menjelaskan kembali hasil dari tulisannya agar orang lain dapat membaca apa yang anak tersebut tulis. Berdasarkan beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kemampuan menulis permulaan adalah kesanggupan anak dalam menggunakan alat tulis untuk membuat coretan, membentuk huruf yang dapat digunakan untuk membuat penyampaian pesan tertentu. Kemampuan menulis permulaan ditandai dengan mulai sadarnya anak bahwa bahasa tulis memiliki makna dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kepada orang lain. Kemampuan menulis permulaan merupakan kemampuan menulis anak usia kanak-kanak yang diawali dengan coretan bebas hingga akhirnya berkembang menjadi suatu huruf maupun makna kata tersendiri. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ova. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Wahyu Ningsi. Kepada Wahyu Ningsi, kami persilakan.
Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang tahapan menulis permulaan. Tahap pertama dalam menulis permulaan yaitu tahap pra-menulis. Pada tahap ini, anak-anak berusia sekitar 2 hingga 4 tahun. Anak mulai mengembangkan keterampilan motorik halus, seperti anak mulai mewarnai, menggambar bentuk dasar, dan menggunakan alat tulis seperti pensil. Tahap yang kedua yaitu tahap mencoret atau membuat goresan. Pada tahap ini, anak-anak berusia sekitar 5 hingga 6 tahun. Anak-anak mulai mencoret-coret di kertas atau permukaan lainnya. Tahap ini adalah bentuk awal dari ekspresi tulisan yang membantu mereka mengenali bentuk huruf. Tahap ketiga yaitu tahap pengulangan secara linier. Pada tahap ini, anak-anak belajar menelusuri atau menyalin bentuk tulisan secara horizontal. Ini membantu mereka memahami bahwa tulisan dan meningkatkan koordinasi tulisan. Yang keempat, tahap menulis secara random. Pada tahap ini, anak mulai menghasilkan tulisan yang menyerupai huruf, meskipun masih acak. Pada tahap ini, anak mulai memahami bahwa tulisan memiliki makna dan bentuk tertentu. Dan tahap yang kelima yaitu tahap menulis nama. Pada tahap ini, anak mulai menghubungkan antara tulisan dan bunyi, seringkali dengan menulis nama mereka sendiri atau nama orang terdekat. Ini adalah langkah penting dalam membangun identitas melalui tulisan. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap menulis kalimat pendek. Setelah menguasai penulisan huruf dan nama, anak-anak berusia di atas 5 tahun mulai merangkai kalimat pendek yang terdiri dari subjek dan predikat, seperti Wahyu belajar atau Ningsi menangis. Kendala dalam pembelajaran menulis permulaan. Hambatan Kendala yang pertama itu hambatan dari guru, seperti kurangnya kemampuan guru menerapkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Hambatan dari peserta didik, seperti kurangnya pemahaman siswa yang lambat, sehingga murid yang cepat terpaksa menunggu murid yang lambat. Dan kurangnya kesadaran orang tua. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, terkendala dari jumlah siswa yang terlalu banyak, sehingga guru tidak bisa membagi perhatian secara menyeluruh. Selanjutnya, tujuan menulis permulaan adalah yang pertama, siswa dapat bersikap menulis yang baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menyalin huruf, kata, dan kalimat. Yang ketiga, siswa dapat menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan huruf lepas. Yang keempat, siswa dapat menulis beberapa kalimat sederhana dengan huruf sambung. Yang kelima, siswa dapat menulis kalimat yang didiktekan guru dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menulis rapi kalimat dengan huruf sambung. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Wahyu Ningsi. Dan untuk materi selanjutnya yaitu saya serahkan kepada Azara. Kepada Azara, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan ke materi yang ketiga, yaitu menulis tegak bersambung. Yang pertama, pengertian menulis tegak bersambung. Menurut Wang Muba dalam Rufaidah tahun 2010, menulis tegak bersambung merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan tulisan dengan huruf yang saling bersambung satu sama lain, yang dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Menurut Arthur Ellis dan kawan-kawan pada tahun 1989, menyatakan bahwa menulis tegak bersambung adalah suatu bentuk tulisan dengan huruf yang saling sambung dan sudut pandang yang membulat. Jadi, menulis tegak bersambung adalah cara menulis yang dilakukan secara bersambung dan tidak terputus di setiap huruf dan kata yang ditulis. Bentuknya mirip seperti huruf Latin biasa, namun ditulis secara barangkai dan menyatu satu sama lain. Next. Yang kedua yaitu tahapan menulis tegak bersambung. Menurut Tompkins tahun 1995, menulis tegak bersambung dapat diajarkan melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, menulis sebelum kelas awal. Pada tahap ini, kemampuan motorik siswa dilatih melalui kegiatan membentuk pola huruf. Tahap yang kedua, menulis tangan di kelas awal. Dimulai dari siswa mempelajari bagaimana menurut menulis huruf lepas tanpa balok, kemudian siswa belajar menulis kata dengan huruf lepas. Tahap yang ketiga yaitu menulis tangan di kelas lanjut. Menulis tangan di kelas lanjut, siswa sudah mulai dikenalkan dengan bentuk huruf tegak bersambung. Siswa belajar untuk merangkaikan huruf tegak bersambung menjadi kata ataupun kalimat. Next.
Yang ketiga yaitu langkah-langkah menulis tegak bersambung. Langkah yang pertama dapat dilakukan dengan siswa dikenalkan bentuk baris serta cara menulis dimulai dari tepi bawah garis ketiga. Yang kedua, siswa dilatih menulis huruf tegak bersambung. Yang ketiga, siswa dilatih menulis huruf lalu menyambungkannya menjadi kata. Dan yang keempat, siswa dilatih menulis kata dan juga kalimat dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Next. Yang terakhir yaitu contoh penulisan huruf tegak bersambung. Dapat dilihat pada gambar seperti yang ditampilkan. Pada bagian sebelah kiri yaitu huruf lepas dan yang sebelah kanan yaitu huruf tegak bersambung. Next. Dan begini contoh penulisan huruf tegak bersambung setelah dijadikan kalimat. Demikian presentasi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pemaparan materinya kepada Zara dan selesailah presentasi dari kami dan dapat saya simpulkan kemampuan menulis permulaan siswa sebelum adanya tindakan masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena tahap berpikir siswa masih dalam tahap operasional. Eh, Namun, materi yang disampaikan guru masih terkesan abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Pasal siklus 1, siswa yang mencapai KKM belum mencapai 75%. Hal tersebut disebabkan karena cermat dalam menganalisis gambar. Gambar yang disajikan penelitian juga menurut siswa kurang jelas karena kelompok siswa masih kurang maksimal. Pada siklus 2, peneliti melakukan perbaikan sosial masalah yang ditemukan pada siklus 1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media gambar dengan pendekatan proses dapat meningkatkan kemampuan menulis permulaan siswa kelas 1 SD, materi penulisan cerita secara sederhana dengan bahasa tulis. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat kami paparkan. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.